واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرات المحترمون، العاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور ووسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur, kita semuanya bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini, qadarullah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Memperingati. Jadi Pak Haji Zaironi tadi nanya, Ustaz, kita enggak apa-apa lah ya memperingat. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Konteksnya adalah isi. Nah, isinya apa? Kalau ibadah bagus. Kita di dalam tempat ini enggak sedang ngapa-ngapain kecuali untuk ibadah. Insya Allah tidak ada maksiat di dalam tempat ini. Enggak tahu kalau di dalam hati. Maksiat bisa terlihat secara zahir, atau kalau tidak terlihat secara zahir, di batin kita ini. Jangan sampai di tempat yang Allah muliakan ini, secara zahir kita tidak bermaksiat, tapi hati bermaksiat. Maksudnya apa itu, Ustaz? Ada kedengkian,
ada kebencian, ada hasad, ada iri, ada dengki. Hati-hati. Ini tidak terlihat, Pak, tapi akan merusak bukan hanya batin, tapi fisik kita juga rusak gara-gara penyakit yang ada di dalam batin kita. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita sudah berada di tempat ini, mulai dari ba'dal isya sampai berakhirnya acara ini, mudah-mudahan zahir dan batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada malam hari ini, pada hari ini, selama kita hidup di dunia ini, sampai kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurah kepada junjungan kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan sebab keistiqomahan terhadap ibadah yang kita lakukan, itu menjadi sebab kita dapat berkumpul bersama kekasih kita semuanya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ila nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala taqa rasulillah, salat ala yasin ilahi salimil ummah minal afat wa min hammin bi ahlil badri ya Allah suaya salat ala taqa rasulillah, salat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya berterima kasih. Tadi ketua peribadatan ngomong, kursi ini selama puluhan tahun belum pernah turun di sini, dipakai penceramah. Berarti beda makomnya, Pak. Tapi ini qadarullah. Saya bukan tidak mampu berdiri. Ya, saya ingin menempatkan anak-anak kecil itu pas posisi di sini dan dia fokus melihat saya ceramah. Kalau nggak disetel begini Bapak Ibu, kadang-kadang kan ya kalau acara seperti ini anak-anak dibiarin aja. Ribut di belakang sono. Ada yang lagi main HP, terus main game. Sibuk sendiri dia di situ. Kita sibuk ngomong panjang lebar. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu kagak fokus. Anak-anak pada fokus kepada aktivitasnya masing-masing. Akhirnya acara seperti ini tidak ada nikmatnya. Atau mungkin dapat sedikit saja. Padahal sangat sayang sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam piro iki? Masih lama ya. Jam 7. Ya lewat Pak, sudah kelewatan Pak ya. Ngelihat tadi masuk, Masya Allah ya, luar biasa antusiasnya. Bapak-bapak ada, ibu-ibu banyak,
Anak-anak apalagi. Ini kayaknya sepertiga semua nih. Sepertiga bapak hadir, sepertiga ibu-ibu hadir, sepertiga anak-anak alhamdulillah hadir juga. Karena mohon maaf punten ya. Oh, ini orang Bugis apa orang Sunda ini Ustadz ini? Indonesia ya. Semuanya sama Pak Haji ya. Ya betul, orang Indonesia. Selesai urusannya kalau sudah sebut orang Indonesia. Baik. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya ceramah di beberapa tempat, acara-acara seperti ini, kadang-kadang kebanyakan bapak-bapak ibu-ibunya, anak-anaknya sedikit, atau kebalikannya, anak-anaknya banyak, bapak-bapaknya sedikit, ibu-ibunya banyak. Atau dibalikin lagi, ibu-ibunya sedikit, bapak-bapaknya banyak, anak-anak sedikit. Nah ini saya perhatikan dari awal masuk, wah ini kayaknya sepertiga semua nih. Alhamdulillah, berarti ini masjid makmur. Saya bukan mau apa ya, mau ujung 8 lancip itu bukan. Biar supaya nasi minyaknya keluar, tidak. Karena memang kenyataannya saya masuk begitu. Berarti alhamdulillah pengurus masjidnya sukses. Ya, ini apa adanya saja saya ngomong. Cuma belum tentu nanti kalau beliau-beliau yang ada di depan ini sudah kembali ke alam asalnya. Lah kalau kita sudah sampai ajalnya mau gimana lagi, ayo? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas waktu kita sudah nyampe, nggak akan bisa kita majukan, kita mundurkan. Kita mundurkan atau kita majukan. Apa batas waktu itu? Dalam bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya, ajal. Nah yang saya khawatirkan sekarang kan tengok tuh. Pak Haji, pengurus semuanya saksikan. Lihat jemaahnya. Makmur nih. Pengurusnya sukses, alhamdulillah. Namun kalau beliau-beliau ini sudah nggak ada lagi, gimana ceritanya? Bisa nggak ngejamin ada lagi pengurus yang sesukses ini? Belum tentu. Tapi alhamdulillah pengurus sudah menyiapkan regenerasi. Siapa itu? Ini kurcaci di sini. Tapi kurcacinya yang soleh dan soleha, sambung ayat, baca ayat, masya Allah. Ada program tahfidz ini Pak Ustadz? Ada. Memang masjid kudu seperti itu. Ada tarbiyah, ada pendidikan di situ. Pendidikan anak-anak sedari dini. Supaya apa? Mereka lah yang akan melanjutkan pengurus-pengurus yang sekarang ini untuk menjadi pengurus yang akan datang. Yang levelnya insya Allah lebih dari pengurus sekarang. Itu yang kita butuhkan. Berarti di sini tidak ada saing-saingan toh? Terhadap orang tua dengan anak muda. Di sini rata-rata yang tampil anak muda semua. Yang ngaji dipanggil ustadz yang muda. Pengurus ada yang muda. Ada brother kami di situ, ya Pak David. Pengurusnya ada yang muda juga. Berarti tidak ada saingan-saingan di sini. Kan bagus seperti itu, Bu ya. Ini kadang-kadang mohon maaf, anak muda dijadiin saingan. Wajar saja anak mudanya tidak ke depan. Tidak muncul ke depan. Tidak terdepan. Kenapa? Anak muda dijadiin saingan. Ini momen-momen Muharram. Kalau bahasa-bahasa kita selama ini, momen Muharram itu adalah momen hijrah. Perpindahan secara bahasa. Dari satu tempat ke tempat yang akan dituju. Tapi secara istilah banyak ulama menginterpretasikan bahwa makna hijrah
bisa jadi meninggalkan hal-hal yang buruk kepada perbuatan-perbuatan yang baik, menjadikan generasi-generasi yang muda untuk dipersiapkan di masa yang akan datang. Itulah hijrah. Jadi kalau mau menginterpretasikan hijrah, memaknai hijrah, tergantung interpretasi kita masing-masing. Selagi interpretasi maknanya bagus, insya Allah ini akan menjadi manfaat dan maslahat. Amin. Apalagi di depan kita nih banyak hafiz-hafiz cilik. Kan bahagia itu. Ustadz-ustadz kita ada di sini yang membimbingnya. Amal jariah galau itu Ustadz. Ya. Kalau memang urusan dunia kita, rata-rata ustadz-ustadz kan begitu tuh Ustadz ya. Diuji dalam urusan dunia. Soal ekonominya, nggak apa-apa Ustaz. Memang itu sudah menjadi bagian kita. Nanti di akhirat bagian kita sudah ada lagi itu. Lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah menanam. Karena dunia itu mazra'ah. Ladang bagi kita. Apa yang kita tanam? Amal soleh. Amal soleh yang mengalir. Inilah anak-anak yang kita didik. Satu huruf hijaiyah. Mereka kita ajarkan dalam menyebutkannya dengan benar. Tajwidnya benar. Makharijul hurufnya benar. Sifat hurufnya benar. Selama dia baca huruf demi huruf dari tiap kalimat ke kalimat, maka semuanya itu satu huruf mengandung bernilai 10 kebaikan. Berapa banyak ayat yang mereka bacakan. Sehingga kita nanti akan panen amal jariah di situ. Bukannya guru ngaji itu tidak spesial. Di mata Allah spesial banget. Gak bisa kita anggap remeh guru ngaji. Walau keadaan ekonominya tidak sebanding dengan keadaan ekonomi kita. Kadang-kadang kan kita tuh seperti itu. Memandang orang ya kalau tengok, wah enggak ada yang dia bawa itu. Apa yang dia bawa? Cuma motor. Cuma penilaian sebatas dunia. Kalau nggak dibawa ustadznya nggak bawa mobil, udah biasa aja. Kalau ustadznya bawa mobil, siap. Apalagi kalau pejabat yang datang, siapa ustadz? Giliran guru ngaji yang ngajarin kita, alif di atas A, alif di bawah, alif di depan, A, I, ba di atas ba. Ba di bawah bi, ba di depan bu. Jadi itu siapa yang ngajarin kita? Guru ngaji, Pak. Nah, pengurus-pengurus sekarang ini didikan guru-guru ngaji yang model begitu tuh. Ustadz-ustadz yang sekarang duduk di hadapan kita ini hasil didikan siapa? Guru-guru ngaji zaman dulu tuh. Hasilnya sekarang ini kita tengok. Ditambah lagi pengajaran-pengajaran adab dan akhlak. Anak-anak zaman dulu mohon maaf, dan alhamdulillah insya Allah nggak ada yang ada di sini ya. Anak-anak zaman dulu Pak Haji, mungkin yang zaman saya gitu ya, zaman Pak Haji dulu masih kecil, itu kalau ngelihat orang tua itu segarnya bukan main Pak kalau di masjid. Kalau kata orang tua di zaman dulu itu pengurus masjid, diam semua, jangan ribut ya, iya Wak. Iyo yai, iyo mang, iyo om, iyo pak dulu. Maka berbeda sekarang Pak Haji. Keadaan zaman sekarang itu. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh, terutama pengaruh-pengaruh setuwo ini Nah itu dia tadi. Nah pengaruh ini Pak. HP. Mungkin kalau nggak sadar kita nih Pak Haji ya. Anak-anak zaman sekarang itu, kalau kita panggil, apalagi dia lagi sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya ini. Budi, ya, Bud, sini dulu, ya. Berulang-ulang kali kita panggil Pak. Kalau dulu, mohon maaf Pak Haji ya, mohon maaf ini, apalagi bapak saya itu strengthnya bukan main. Nah, tanya Umi Andi itu kalau orang Bugis itu sama baik, orang Palembang juga, itu juga. Ya, strength juga orang Palembang itu. Palembang nian, Palembang aslinan, strength juga itu Pak. Ya. Itu bapak saya
Pak, Bu. Itu kalau almarhum bapak saya itu ya, kalau manggil itu datang dulu baru nyaut, Pak. Ya. Baso, saya panggilnya Baso di rumah. Baso, itu kalau nyaut dari kamar kena marah, Pak. Nyaut dari kamar kena marah. Yo, apalagi pakai yo. Oh, kata iyahnya di situ. Yo ya. Ngadep dulu baru nyaut. Iya ya, kenapa? Tapi kalau nyautnya dari tempat yang jauh, tidak terlihat dari pada pandangan orang tua, siap-siap kena marah itu. Tanda-tanda nak kena marah itu. Karena saking terlatihnya adab anak-anak di zaman dahulu itu, Pak. Apalagi kalau sampai ada tamu, benar lah? Benar tidak, Ibu? Ada tamu, mulai kita masuk ya. Pak David ya? Masuk ke dalam kamar. Itu perintah dari orang tua. Dengan isyarat mata. Kalau anak sekarang, Pak, lari sana, lari sini, pecah. Kopi tadi baru nak dinikmati itu, Pak. Dicelupi mak ini. Lah, mana nak diminum ke lagi itu ceritanya. Itu ya. Kenapa? Kurangnya pengajaran dan sedikitnya pengarahan dari orang tua. Apalagi fokus anak zaman sekarang dengan gadget, HP. Coba lihat, ini masih untung. Alhamdulillah, anak-anak masih mau dididik menjadi hafidh. Yang menghafal Quran. Berarti yang dihafalkan kalian itu adalah kalamullah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti masihlah ada imbang-imbangnya Bapak Ibu sekalian, antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Tapi adik-adik, yang lebih diutamakan adalah urusan akhirat. Kalau kau utamakan urusan akhirat, maka dunia itu ngikut. Dan itu saya buktikan sekali. Dan saya rasakan, akhirat diutamakan, dunia itu ngikut. Jangan kita yang ngejar dunia. Karena urusan dunia itu, kata guru saya, itu sudah selesai, rapi, tercatat dan terjaga di Lauhil Mahfuz. Soal rizki sudah selesai, Ibu. Selama kita hidup, Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nggak akan bisa bertambah, nggak akan bisa berkurang, nggak akan bisa kecolongan, kehilangan dan lain sebagainya. Itu rizki. Soal jodoh sudah Allah tentukan. Pak Haji, soal jodoh nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Kalau jatahnya Pak Haji dua tulah. Benar Pak David? Oh, diam Pak David ya, kedengaran. Uang rumahnya itu. Karena istrinya Pak David ini teman sekolah saya dulu ya. Ya Pak Haji ya, jodoh, rizki, maut sudah pasti belum? Sudah semuanya. Tinggal nunggu kapan waktunya kita akan berangkat ke tempat asal kita, yaitu alam akhirat. Dunia ini sifatnya sementara saja. Allah kasih hiburan sehingga kita lupa dengan urusan akhirat. Apa saja hiburan kita? Dikasih ibu, dikasih suami hiburan bagi ibu. Bapak dikasih istri hiburan. Bapak ibu semua yang ada di sini dikasih anak 1, 2, 3, semuanya hiburan. Tapi tiba waktunya Allah ambil miliknya. Hiburan tadi berubah menjadi duka, kesedihan. Padahal siapa yang mempunyai, siapa yang memiliki apa yang sudah menjadi milik kita selama ini? Pemilik utamanya adalah Allah. Maka pantas kita ucapkan, setiap apa yang kita miliki sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang hingga kita wafat, semuanya itu milik
Maka ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik semuanya. Jangan beladas kita hidup ini, Pak. Ibu, mohon maaf saja. Saya di umur sekarang ini sudah kadang-kadang berpikir, capek-capek ngejar dunia. Kalau bukan bagian, nggak bisa juga, Pak. Maka saya santai-santai saja. Maksud santai di sini bukan ngedem diam di rumah, bukan nunggu. Diam lagi berdoa, ya Allah. Tengok ke langit ngapain? Kalau beado emas dari pucuk langitnya Pak, brem. Nggak bisa begitu, keles. Ya, nggak bisa begitu. Semuanya ada proses mendapatkan hal tersebut. Memang sudah Allah tentukan. Bergerak nggak bergerak, semuanya sama saja. Makanya ada kisah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i memaknai makna takdir rizki. Kata Imam Syafi'i nanya dengan gurunya, ya guru, kira-kira kalau kita nggak kerja, nggak mencari, nggak berikhtiar, benar tak? Kira-kira dapat nggak? Kata Imam Malik, dapat. Diem baik kita di rumah. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik punya guru, tapi ingat, kalau dalam riwayat itu antara Imam Abu Hanifah An-Nu'man dengan Imam Malik ini banyak pendapat. Yang pendapat yang masyhur itu antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu saling belajar. Saling belajar dan mengajarkan, Pak. Itu menurut sedikit apa yang saya ketahui. Mungkin ada yang mengetahui lebih dari itu. Itu sedikit yang bisa saya ketahui. Kembali cerita tadi, Imam Syafi'i. Nah ini, semangkau nih, nah. Kalau semangkau nih. Nah sini, ngadep sini dulu. Ya, fokus dulu nak ya, oke? Ini kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tenang saja, Ustadz ceramahnya tidak panjang-panjang. Paling lambat jam 10. Lewat berapa kira-kira? Nah, biarkanlah Ustadz yang ngatur. Kalau sudah mic nih di tangan Ustadz lah yang ngatur waktunya. Nah, tidak usah pakai ikan sepat, ikan gabus. Ada usahlah itu. Ya, lemak dimakan baik, ikan sepat, ikan gabus itu tadi. Tidak usah dijadikan pantun, Pak. Kadang-kadang mohon maaf ini Pak Haji. Saya kadang-kadang kesel dengan kalau acara pernikahan gitu ya. Maka saya suka tuh kalau acara pernikahan itu di kampung-kampung. Pakai taruh, pakai tenda, lebih senang begitu saya karena tidak diatur waktu ceramahnya. Tapi kalau sudah di gedung, di hotel, sudah WO-nya itu. Kadang-kadang saya tegur di panggung, biarlah sana. Tembak-tembak lah, simbat-simbat ke lah. Lah kalau misalkan yang kasih kata sambutannya itu kadang-kadang 10 sampai 15 menit, yang ceramahnya kurang waktunya. Yang ngasih kata sambutan Bapak Wali Kota. Wah, enggak berani WO-nya. Giliran ustadz yang isi ceramah, ikan sepat, ikan gabus, kata aku ke MC. Nah, ini nah ikan sepat, ikan gabus nah. Ini nah ikan sepat, ikan gabus. Ustadz ini nih. Bukan mau sok-sokan, bukan. Lihat orang yang akan menyampaikan. Yang akan menyampaikan ini adalah hikmah pernikahan. Berarti yang akan disampaikan adalah ilmu agama. Masa wali kota menyampaikan kata sambutan, nggak ada yang berani, semua yang ngatur. Yang ngaji, mungkin Ustadz Amizun merasakan itu ya. Ustadz mohon maaf ya, ayatnya nggak usah dibaca panjang-panjang. Ustadz kalau ketemu model itu suruh dia dewe yang baca. Ya, biar keringat dingin dia. Emangnya gampang ngatur tingkatan-tingkatan nagam itu. Mulai dari bayati, apalagi Ustadz Soba. Terus nanti ada jawabnya. Dari tiap-tiap tingkatan itu ada jawabnya. Dari jawab ada jawabnya. Emangnya enak ngaji kayak tadi? Kalau saya sudah ngaji yang model yang suara kayak tadi, sudah tercekek lah itu gitu tadi. Ya, maka tadi Masya Allah. Maka saya minta dengan Ustadz
Tadi dengan Pak Haji Zairani itu saya minta nomor HP-nya. Ya, saya butuh. Kalau kori-kori ini saya kumpulkan, Pak. Ustadz-ustadz, kori-kori saya kumpulkan. Ustadz-ustadz muda, kori-kori muda ini sekarang harus kita majukan. Ya, yang yai-yai yang tua-tua itu kan cuma ngawasi baik sekarang ini. Iya itu. Katanya kita mau hijrah. Kalau mau hijrah berarti ada perubahan dalam segala aspek. Saya ulangi. Dalam segala aspek kalau kita mau membahas masalah hijrah nih. Jadi semuanya harus ada perubahan. Dari yang atas sampai yang ke bawah. Dari urusan pemerintahan. Saya tidak ngomong masalah politik ini ya. Akhir ujung-ujungnya mau bahas politik ini. Politik praktis. Enggak. Ini kan kita bahas masalah hijrah. Maka perubahan itu dari segala lini. Yang muda-muda majulah. Dalam aspek-aspek yang baik. Supaya masuk orang-orang yang baik. Anak-anak muda jadi pedagang. Masuk dalam ranah politik. Anak-anak yang baik ini Pak. Ustadz masuk. Orang-orang soleh masuk. Masuk ke lini-lini tersebut. Untuk apa? Membasmi orang-orang yang tidak amanah. Yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap janji-janjinya. Nah itu. Masuk semuanya. Termasuk dalam urusan masjid. Nanti saya teruskan urusan masjid ini. Kita simbat-simbat dulu pengurus-pengurus ini. Mohon maaf saja Pak. Ya, kita ngomong realita saja. Ya, supaya apa? Supaya yang tidak senonoh ini bisa diluruskan. Jadi Imam Syafi'i bertanya, "Ya Imam, ya guru, soal urusan rezeki itu kan kudu diikhtiarkan." Kata Imam Malik, "Enggak kok, enggak perlu. Duduk aja lu di sini. Lu tunggu aja di sini. Nanti kalau sudah tiba rezekinya, ada masanya, ada waktunya, nyampe juga tuh." Wah, terus lantas Imam Syafi'i balik dia Bapak Ibu, keluar dari kediaman Imam Malik. Permisi dia. Keluarnya Imam Malik dari kediaman Imam Malik, ya Imam Syafi'i tadi, untuk membuktikan kepada gurunya bahwasanya rezeki Allah itu kudu dijemput, diusahain, diikhtiarin. Karena kalau nggak begitu ya susah kita. Ini cara Imam Malik mendidik, memberikan pemahaman tentang takdir kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik mendidik Imam Syafi'i supaya berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Terus Imam Syafi'i keluar, dia buktiin, cari kerja Imam Syafi'i. Hasil kerja tadi dia belikan makanan. Dalam riwayat yang lain belikan buah-buahan. Datang dia kepada Imam Malik. Dalam perjalanan ngomong, "Ini guru, aku buktikan omongan aku ini kepada guruku." Kapan sudah nyampe, "Wahai guru, aku tadi bekerja, hasilnya begini. Ini menandakan bahwasanya rezeki Allah itu harus diikhtiarkan, diusahakan, dicari, dijemput." Apa kata Imam Malik? "Dari tadi kau pergi dari tempat ini, saya tidak bergerak kemana-mana. Sampai engkau kembali ke sini lagi, engkau membawakan makanan kepadaku, berarti ini rezeki dari tadi ketunggu. Saya tidak kemana-mana." Tuh. Ya. Di sini bisa kita ambil ilmunya. Bahwasanya apa? Letak perbedaan pendapat bukan menjadi masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini momennya hijrah, banyak sebenarnya saya mau bahas ya. Satu persatu, bahkan sampai berapa ini nggak akan selesai. Namun saya ambil poin-poin penting saja. Apa yang mesti kita ubah untuk tahun ini 1445 Hijriah? Yang pertama dari sisi aspek ibadah. Kata ulama itu, ini pegang perkataan ulama ya. Adik-adik bisa dengar? Kata ulama itu,
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak dipelajari ilmunya, dia kerjakan tidak ada ilmunya, maka setiap atau sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, atau di dalam hatinya mengatakan saya ikhlas melaksanakan ibadah itu, maka semua ibadah yang dia lakukan tanpa ilmu tersebut mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Jadi setiap aspek ibadah kita, mulai dari sholat, puasa, sedekah, berangkat haji dan umroh, semuanya itu harus didasari dengan ilmunya. Karena kalau tidak dilakukan secara ilmunya, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturannya? Banyak yang sekarang ini melaksanakan ibadah, tapi ilmunya tidak dipelajari. Urusan hukum agama, urusan ibadah, semuanya ini ada aturannya, Pak, Ibu. Nggak boleh melenceng kita. Tuh lihat di luar sana itu, melenceng karena suka menafsir-nafsirkan ayat tanpa ilmu yang harus dipahami. Harus paham ilmu tata bahasa Arab, pernah belajar nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Semuanya harus dipelajari. Harus hafal Quran, hafal hadis, hafal aqwalus sahabah, perkataan-perkataan sahabat, aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama. Semuanya itu dipelajari supaya kita paham Al-Quran dan hadis. Belajar ilmu fikih supaya bisa kita menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Biar tidak melenceng. Lihat zaitun itu. Zaitun. Panji Gumilang. Sudah jelas apa yang dia lakukan itu melenceng. Sepakat ulama-ulama se-Indonesia ini. Cuma masih ada yang ngebelainya ya. Inilah, mohon maaf, ini model-model uang yang Mak Jolas itu, inilah modelnya nih. Tahu Ibu Mak Jolas? Hah? Banyak Mak Jolas di sini. Enggak, maksudnya yang kembring ada di sini. Oh banyak. Maka saya tanya dengan Pak Haji tadi itu, Pak Ketua, di sini mayoritasnya apa orangnya? Ya, saya tanya ada orang Bugis di sini banyak enggak kan saya? Oh, rupanya bagian-bagian sebelah sono ya yang banyak. Di sini enggak terlalu, ada tapi enggak banyak. Coba tengok, banyak aliran-aliran yang seperti itu. Kenapa? Karena minimnya pemahaman ilmu agama. Panji Gumilang, enggak apa-apa sebutkan karena jelas sesat dia. Jelas sesat dia. Sedari dulu biasa Bapak Ibu, ulama-ulama yang ditahdzir, yang disindir, ulama-ulama yang sesat kayak Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu sesat itu. Saya punya kitab-kitab ulama-ulama sesat itu, sengaja saya beli, saya pelajari apa letak kesesatannya, biar saya tidak sembarang ngomong. Kayak contoh Al-Imam Ibnu Taimiyah itu, mengatakan, menafsirkan ayat dengan akalnya sendiri. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surah Thaha ayat yang kelima itu. Allah dia tafsirkan istawa itu dengan bersemayam. Bersemayam artinya memerlukan tempat. Padahal Allah itu wujud bila makan. Allah itu ada. Tanpa adanya Allah itu sudah lebih dahulu ada. Sebelum Allah ciptakan arasy. Berarti kalau Allah belum ciptakan arasy, Allah di mana? Allah tidak tahu di mana kita tahu dia berada. Allah lebih tahu keberadaan Allah itu sendiri, sedangkan kita tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Allah ada, Allah wujud sebelum Allah ciptakan kata ada. Paham enggak kira-kira itu? Allah ada sebelum Allah ciptakan kata ada. Tuh. Allah akan selalu ada sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum Allah ciptakan kata sekarang, kata selama-lamanya. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam proses hijrah, mari kita dari berbagai macam aspek diubah nih. Dari sisi ibadah kita, yang malas sholat subuh, lihat nih banyak nih. Nah, coba tengok subuh kage. Hah? Makanya nggak usah malam-malam Pak Haji ini. Azan subuh sudah berkumandang. Paling parak-parak masjid ini.
Yang para masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya yang azan itu coba ganti dulu. Kalau yang giginya sudah lepas copot itu tidak usah lagi. Lah saya bukan mau menyindir-nyindir, enggak. Sudah tiba masanya untuk regenerasi. Betul? Kalau sudah copot, ngelos galo angin tadi itu. Allahu Akbar. Allah. Ngelos galo, Pak. Coba kalau kayak Ustaz Amizunan. Mantapnya itu. Yang tidur karena kelelahan, kecapean, itu kalau sudah dengar suara yang bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. As-salatu khairun minan naum. Ini kadang-kadang ribut masalah naum ke masjid tidak. Ribut masalah panjang pendeknya. Dia paham enggak? Dia paham juga tidak. Mad wal qasar. Itu mad apa? Mad lain ya. Naum. Berapa harokat? 6 harokat. Benar Ustaz ya? Mad lain itu ya. Kalau salah ditegur, saya orangnya fair itu ya. Kalau salah tegur saja. Karena kalau nggak ditegur, kesalahan saya nggak nampak nanti. Karena kan saya kan manusia. Kalau saya fair saja. Kalau ditegur, Ustadz mohon maaf, yang jelas negurnya yang baik-baik. Ustadz mohon maaf, Ustadz tadi nyebutnya, oh iya Ustadz deh. Kan enak tuh. Jadi kita sadar, oh letak kesalahan saya seperti ini. Nanti di lain tempat, di lain waktu, saya akan membenahinya. Supaya tidak terjadi kesalahan. Kadang-kadang mohon maaf, ini mohon maaf baik ini. Kadang-kadang ditegur, dikritikin, diluruskan, marah. Tidak sependapat, merengut, ngambek. Akhirnya tidak ke masjid. Aduh, kate. Jangan, lah tua, uban lah banyak, malu dengan cucung, lah tua lah ngambek, Ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Haji, Pak Ketua, saya kalau ceramahnya ya saya suka-suka saya lah, yang penting tidak keluar dari aturan syariat saja. Apa yang saya katakan ini, maka saya tadi ngomong dengan Pak Ketua tadi. Pak Ketua, saya ceramah itu kadang-kadang spontan saja. Pertama saya mengamati keadaan jemaah, itulah jadi bahan ceramah saya. Biar tidak ngalur ngidul gitu. Nak nyeritakan bagaimana proses hijrah Nabi, tidak usahlah. Waktu kita sedikit. Kalau kita mau membahas hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, panjang waktunya. Belajar betul-betul kalau mau pengen tahu itu. Sirah Nabawi Pak namanya, kajian Sirah Nabawi. Tapi kalau acara-acara seperti ini, tidak boleh lebih dari sejam. Kalau lebih dari sejam, mulailah mengot-mengot pantatnya itu. Panasan. Apalagi ini kan peringatan tahun baru. Kadang-kadang prihatin masalah tahun baru ini. Kalau tahun baru Masehi, cuma saya mohon maaf, agak tidak sependapat. Agak tidak sependapat, berarti kan itu pendapat saya. Sah-sah saja dong. Misalkan, tahun baru Masehi itu kan tahun baru kafir. Saya agak apa ya? Kalau yang model itu tuh saya tidak sependapat. Itu menurut pribadi saya. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini, selagi ada maslahatnya, selagi tidak terjadi mudarat, maka tidak masuk ke dalam ranah keharaman. Saya pernah dengar ceramah Ustadz membahas masalah nama di dalam acara akikah. Iya benar. Al-ismud doa. Innakum tada'u. Kata Nabi itu. Nama itu adalah doa. Sesungguhnya kalian itu akan dipanggil dengan nama-nama
kalian dan nama-nama min asma'i abaikum, dengan nama orang tua kalian. Kalau ini disalah tafsirkan artinya apa? Berarti kalau kita pengen memberikan namanya yang harus kudu bahasa Arab. Ujung-ujungnya orang tuanya bingung ini. Diambillah satu kata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Al-Qirdu. Wah, itu. Apa kirdun? Nyemot. Monyet. Kalau enggak paham bahasa Arab itu. Saya bukan tersindir, mentang-mentang nama saya itu di tengahnya nama bulan. Ini ada Ustadz, dan saya ada videonya, saya tonton, saya ketawa aja. Ini kalau salah-salah nafsir hadis, tidak melihat asbabul wurudnya, ini kacau ini. Apalagi dia tidak paham tiap-tiap huruf di dalam sebuah nas Al-Quran dan hadis. Ini bahaya ini. Jadi nama selagi itu maslahat, tidak ada mudarat. Banyak nama-nama ulama-ulama kita, orangnya soleh, tetap tidak dirubah juga, Pak. Kayak bos kami itu ya, Doktor, Ustadz, Profesor Doktor Syafi'i Antonio. Antonio itu kan bukan nama Arab, bukan berbahasa bahasa Arab, tapi ada enggak moderatnya, ada enggak mudaratnya di situ. Selagi tidak ada mudarat nama kita, ini kadang-kadang dikait-kaitkan. Itulah akhir zaman, kadang-kadang suka cocok logi. Ada ceramahnya, saya enggak perlu tunjukkan orangnya. Kalau nama Agus, ada Agus di sini. Berarti ngambil bulan namanya Agustus. Ini kan cocok logi itu. Ya kalaupun benar, apa salahnya Agus? Ayo ujung-ujung Pak David. Haram itu Pak. Wong kafir, kopar kafir sekarang ini. Apa? Kadang-kadang akhirannya kita umat muslim ini sudah diberi nama yang bagus. Abdullah diplesetin Wadul. Ada yang perempuannya namanya Munaroh diplesetin Wairo. Sudah bagus tuh. Artinya apa? Tinggal tergantung pemahaman dan penanaman agama oleh orang tuanya. Nama itu doa. Tapi ingat, kalau nama itu tidak disandingi dengan pemahaman ilmu agama, hati-hati, nama ini tidak akan bisa menjadi doa. Maka kalau saya tidak cerewet Bapak Ibu ya, kalau urusan nama-nama, selagi nama itu tidak mengandung hal-hal yang buruk, kayak tadi Al-Qirdu atau Kirdun, nyemot. Monyet. Siapa yang mau dipanggil monyet? Mau dikasih nama Kirdun. Monyet. Nyet. Ada pisang, ada ini. Nggak mau kan? Maka doa itu dari pelbagai macam bahasa yang Allah ciptakan. Yang memang afdalnya berbahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu bahasa lughatul jannah. Bahasanya ahli surga. Tapi nanti kita cukup belajar bahasa Arab. Tapi bukan menjadikan bahasa Arab itu sebagai patokan bahasa utama untuk kita berkomunikasi. Sulitnya gitu Pak. Saya walaupun pernah tinggal di sana, nggak cekiyoan juga. Kadang-kadang mohon maaf, kita baru setahun di Jakarta, lo gue N. Benar kira-kira? Baru setahun di Jakarta. Lo nak kemana? Berubah bahasanya. Jadi ketemu kawan-kawan, Pak, kawan sekolah, iya benar, kita kekumpul lagi di Bekasi itu. Di, lo apa kabar? Nah, lo, ngeluat dengarnya. Kalau sudah ketemu sesama kita, sudah pakai bahasa kita baiklah. Saya kalau di Mekah pakai bahasa Arab. Kalau mau tes bahasa, ayo pakai bahasa Arab. 4,5 tahun saya tinggal di situ. Ya, di Madinah dan di Mekah itu. Menjadi pembimbing haji dan umrah. Jadi terbiasa saya menggunakan bahasa itu. Tapi kalau balik ke Indonesia, siapa lawan aku? Siapa yang akan bercakap-cakap dengan saya? Kecuali dosen-dosen UIN itulah. Itu pun kalau mereka bisa galau.
Tidak seluruh dosen-dosen UIN itu bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Ya. Artinya apa? Kembali kepada tadi, momen-momen hijrah seperti ini. Kadang-kadang mohon maaf ya, miris. Saya tidak mau mengajak ibu untuk menjelek-jelekkan bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Enggak. Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Ada hasilnya kita menjelekkan Januari, Februari. Ya memang kalau menurut sejarah saya baca, itu nama-nama Kaisar Romawi. Ya sudah. Atau dalam kalender nasional juga, Januari, Februari, Maret, sampai sekarang dipakai. Namun ketika ada pemahaman pendidikan agama, anak-anak, bulan Januari sampai Desember hafal? Sekarang mulai dari Muharram, hafal enggak? Muharram. Safar, sudah Safar? Sudah Rabiul Awal? Sudah Rabiul Akhir? Jumadil Awal, sudah Jumadil Awal? Sudah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan terakhir Zulhijjah. Ini anak-anaknya hafal, enggak tahu ibu-ibunya ini. Enggak tahu bapak-bapaknya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam hati, janganlah tanya kami Pak Ustadz, malu kami depan anak-anak. Ini prihatin kita Pak. Apalagi dalam momen-momen peringatan seperti ini. Kadang-kadang mohon maaf, lihat antusiasnya. Kalau dulu nggak tahu Pak ya, kalau masih ingat Pak Ustadz ya, pengurus, kalau dulu itu anak ini kan ibaratnya kayak saya dulu tuh tinggal yang seperti ini, tempat-tempat seperti ini Pak. Ini ibaratnya tuh perkampungan kota. Nggak tahu kalau di sini dulunya gimana. Kalau tempat saya itu kalau menyambut tahun baru Hijriah itu selalu pawai Pak. Anak-anak dibekalin bambu, obor. Itu di Sukadamai saya buat, ada jemaah saya lagi di situ. Hadir dia. Sampai ini hari Sukadamai, daerah Sukojo itu selalu melestarikan kebiasaan seperti itu. Nah, kebiasaan seperti ini menyambut tahun baru Islam sedikit sekarang, Pak. Ya, sekarang ini sedikit. Apalagi dalam urusan majelis ilmu, diajak ke majelis ilmu, susahnya bukan main. Tanya ustadz-ustadz di sini. Diajak ngaji, belajar ilmu agama, susah sekali. Tanya ustadz-ustadz di sini. Tapi kalau diajak-ajak nongkrong, cepet, tidak diundang, datang. Inilah keadaan di zaman sekarang yang harus menjadi perhatian yang maksimal bagi kita. Jangan sampai ini anak-anak generasi penerus tidak ada perhatian yang maksimal dari kita sebagai orang tua. Maka tadi saya senggol sedikit urusan azan, muadzin, gantilah. Bukan saya mau menyinggung-nyinggung, ini tidak ada pesanan ya Pak. Mohon maaf, wallahi saya katakan, tidak ada Pak Zaironi mengatakan, Ustaz tolong senggol-senggol dikit ya, tidak ada, wallahi. Ya, tidak ada. Dari ketua peribadatan tidak ada. Ustaz-ustaz ini tidak ada. Wallahi saya katakan, tidak ada pesanan. Itu semuanya terlintas secara spontan saja terhadap apa yang saya amati. Yang menjadi kebiasaan di zaman sekarang ini, lihat muazin. Kalau dulu begancang galau anak-anak itu Pak, anak azan. Jangankan azan, rebutan mukul beduk itu nah. Padahal pentungan itu cuma siko, rebutan. Keadaan zaman sekarang sudah berbeda. Dulu tengok, zaman dahulu, jam 5 sore, anak-anak main bola kaki itu di lapangan. Kalau sudah terdengar sholawat tarhim, apa itu bunyinya? Hafal nggak nih? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah itu kalau di Makassar masih ada sampai sekarang di kampung-kampung di TPRI. Lihat keadaan sekarang ini Pak, nggak ada lagi terdengar kecuali hanya beberapa masjid tertentu saja. Ya, ini prihatin sekarang. Ustadz, kenapa tidak ada lagi seperti itu? Corong tawahnya mengganggu. Dulu nggak ada.
Nggak ada kerasa mengganggu. Di belakang rumah saya itu corong tuh jelas Pak ke arah rumah saya itu. Coba main ke rumah saya, ada menara masjid itu, corongnya pas ke arah rumah. Biasa saja. Paling banter itu sejam setengah selesai kok. Coba kalau organ tunggal. Oh, mulai pala kita begini mulai gini. Kalau ada organ tunggal sudah mulai gelap. Oh, asoy itu ya. Benar lah kira-kira. Giliran ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Dulu itu kalau sering didengarkan bukan imam-imam Masjidil Haram. Siapa qori kita? Kiai Haji Muammar ZA dulu. Itu suaranya bukan main. Sampai main hari kita tahu. Wah ini Kiai Muammar ini. Suaranya, napasnya, suaranya tinggi, napasnya panjang. Sekarang jarang terdengar lagi Pak. Bukan tidak boleh imam-imam Masjidil Haram. Kita ini punya ulama-ulama yang suaranya jauh lebih bagus dan lebih tinggi dari orang-orang lu. Kenapa kita tidak mengedepankan orang-orang kita dulu? Bila perlu qori-qori kita nih. Alhamdulillah di sini ya, qorinya tidak sembarangan Pak, dimajukan. Nah itu tadi regenerasi. Kadang-kadang yang azan begini, ditambah lagi yang imam sudah cocok. Yang azan model ma ini, yang imam model ma ini, hancur Mina. Ya. Kadang-kadang aduh, kenapa makmum itu kadang-kadang buat kadang-kadang pegel hatinya. Ngeliat imamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi gantilah pulau. Ustaz Amizun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aminnya kenceng itu nanti pas waladdallin itu. Waladdallin. Enak. Teduh. Mau panjang-panjang lah Ustaz. Apa-apa lah itu. Tapi kalau wak-wak tadi yang giginya tinggal 2 itu tadi. Baru Allahu Akbar. Dalam hati makmum tadi itu. Gancang lah pula. Woi mamang ini. Mentau mak ini aku balik kanan ke rumah sholat. Gantilah pula. Apalagi yang habis-habis ini nah. Selagi sudah sunat ya. Kalau belum sunat tidak boleh. Anak-anak kalau dia paham ilmu Al-Quran, tajwidnya benar, sifat hurufnya benar, makharijul hurufnya benar, walau dia belum balik, boleh dia jadi imam. Boleh dia jadi imam. Asal dia paham fikih sedikit bagaimana istinjaknya benar, boleh. Lebih bagus, lebih mantap lagi cari yang balik, bacaannya bagus. Cuma manggil dari luar. Nah, Ustaz Amizun dipanggil. Ya cuma agak ngerti dikit lah itu ya. Lah, kesini pakai apa Pak Ustaz? Motor. Motor harus dikasih minyak. Minyak harus dibeli. Nah, ngerti lah dikit. Balik ke Kenten pula. Ustadznya balik ke Jakabareng sekarang ini. 2 kali lipat. Enggak. Saya cuma berguyon saja. Ya. Cuma kalau ada enggak apa-apa. Enggak. Ya, Ibu, Bapak, saya tanya. Masih banyak ada waktunya ini? Masih banyak ya? Saya tanya. Orang yang berinfak ke masjid ini tujuannya untuk apa? Maslahat masjid kan? Sedekahnya untuk maslahat masjid. Lihat Imam Masjidil Haram itu, Pak Imam Sudes itu. Saya dulu tinggal di situ. Saya belajar di Masjid As-Sudes. Jadi depan rumahnya Imam As-Sudes itu ada masjid besar. Masjid itu didirikan oleh Imam As-Sudes. Rumahnya Imam Masjidil Haram itu berapa hektar itu Pak halamannya itu? Bisa sehektar itu halamannya. Gitu ya. Coba lihat
rumah keadaan Ustadz di Palembang ini? Sangat memprihatinkan, Pak. Ini mohon maaf saja. Ya. Ditambah kita ini mohon maaf ya, bukan PNS. Bukan pengusaha pecah Pak David. Duitnya tidak berseri lagi itu. Ini bukan nyentil-nyentil, bukan Pak David, dah. Nah, jangan disimbat Pak Haji. Nah, jadi ya, orang yang bersedekah, berinfak ke masjid ini tujuannya untuk kemaslahatan masjid supaya makmur. Bukan dari sisi fisiknya saja, tapi dari sisi SDM, bukan es campur, bukan. Es campur. Ada es campur, kate. SDM, sumber daya manusianya, Pak. Maka saya bukan mau mengeluhkan masjid di tempat tinggal saya. Ini ada perubahan gitu ya. Itu di masjid tempat kami sudah hafiz Quran semua imamnya. Mulai dari juz 1 sampai juz 30. Ya cuma ditengok pasukannya. Jangan panjang-panjang, 5 ayat jadilah. Kalau ayatnya panjang 3 ayat jadilah. Yang penting selesai khatam Quran 30 juz oleh imam tetapnya. Nah yang imam-imam lama balik ke jadi makmumnya. Jadi makmum. Tiara apa ya? Jadi makmum, menyimak, menyupport, mendukung. Yang muda sudah waktunya, Pak. Ini jangan sampai yang lebih parah, imamnya model itu. Yang belakang, 2 belakang ini sebagai pengganti, bakal pengganti, modelnya itu juga. Ya. Ditambah lagi mohon maaf pemahaman fikih daripada ibadahnya juga minim. Nah kacau ini. Nanti imamnya kelupaan tahiyat awal. Padahal tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Kalau ditinggalkan, dia sudah berdiri, nggak boleh duduk lagi dia. Ini yang belakang, panglimanya yang belakang ini tadi, nggak ngerti juga fikih. Subhanallah, ditunggu. Yang belakang melok juga, iya. Itulah pemahaman sekarang ini. Dangkalnya, minimnya ilmu fikih untuk memahami hal yang tersebut saja. Padahal itu sepele. Namun yang sepele ini akan bisa menjadi bencana kalau kita tidak tahu. Maka sekali lagi kalau kita ingin mengadakan perubahan, ya yang sederhana saja, Pak, yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid ini. Ya, dari yang ngaji disediakan, hafiz Quran dimunculkan. Tidak ada intoleran, tidak mengedepankan laki-laki saja. Saya tengok nih ada MC-nya perempuan, ibu-ibu, semuanya dimajukan. Semuanya punya kedudukan yang sama di mata Allah. Nah, tinggal tergantung kita, bisa tidak kita memanfaatkan hal tersebut untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ingin memanfaatkan waktu sepanjang mungkin, namun karena kita besok subuh mau sholat berjamaah supaya tidak kesiangan, mungkin sampai di sini dulu. Ya, perjumpaan kita. Di dalam perjumpaan ini insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah. Kalau kita ridha dan ikhlas pertemuan ini, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, mungkin insya Allah nanti di akhirat kita bisa berjumpa lagi. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon doa dan kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat dan niat kita semuanya di tahun ini yang sudah hadir, yang sudah kita jalani beberapa hari ini, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan sebelum di tahun sebelumnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, belum sekali tapi ini Pak Haji, belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang berkah, penghasilan yang berkah, amin. Mudah-mudahan yang belum diberikan anak keturunan, mudah-mudahan Allah berikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Yang sedang mengandung, yang sedang hamil, yang sedang hampir memperoleh anak,
anak yang pertama, kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam proses hamil sampai proses lahiran dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ekonomi, mudah-mudahan Allah lapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rizki kita. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji dan umrah, tahun depan mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah bersama anak istri kita, bersama orang tua kita, bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita sama-sama tutup dengan doa penuh ikhlas dan tawadu, berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah perkenankan, Allah kabulkan doa kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dhata bainina wa allib baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum.